Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Bagi teman-teman yang baru kenal dengan saya, boleh panggil Bang, Mas atau apapun, silahkan bebas. Yang penting tidak canggung-canggung ya memanggilnya. Pada malam hari ini saya akan menjadi moderator atau host, menemani teman-teman belajar bareng Bu Dr. Nur Saudah, karena beliau akan memberikan beberapa soal yang kita akan kerjakan malam ini. Nah, nggak cuma ngerjain, nanti teman-teman tahu salahnya apa dan siapa yang betul nanti bisa kelihatan. Kalau gitu, izin tanpa mengurangi rasa hormat biar teman-teman bisa kenal langsung sama beliau. Untuk Bu Dokter, silakan Bu untuk memulai pertemuan malam hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam bimbel bersama Poko. Pada malam hari ini mohon izin memperkenalkan saya Bu Dr. Nur Sauda S. Kepnes MKes. Saya fokus mengajar. Mohon izin Bu Dokter, mic-nya mati. Oh, dari tadi belum toh. Ya, oh mungkin kepencet aja Kepencet ya. Bu, kepencet Bu. Oh iya iya Ya, iya. mohon Oke, maaf, oke. mohon izin Bu. Ya. Jadi nama saya Dr. Nur Sauda S. Kepnes MKes. Saya fokus mengajar pada keperawatan maternitas, pengalaman mengajar 30 tahun di Universitas Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, eh, sobat-sobat calon kompeten yang bergabung di Foko Indonesia, hari ini kita akan mempelajari tentang soal-soal yang berkaitan dengan bayi baru lahir. Nah, semoga nanti materi ini bisa memperkaya ya materi maupun tip dan trik dalam menjawab soal-soal uji kompeten sehingga nanti semuanya yang hadir di sini semuanya insya Allah kompeten sekali ujian. Ya, Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Itu yang kita sama-sama harapkan ya. Semoga apa yang disampaikan Bu Dokter ini menjadi doa untuk kita semua dan semua yang hadir bisa kompeten satu kali ujian aja. Kalau gitu, kita akan memulai soal yang pertama. Soal pertama seperti biasa yang udah disampaikan oleh Bu Dokter yang lain termasuk Bu Dokter Nur Saudah, bahwa kalau mengerjai soal itu baca dulu pertanyaan, paham pertanyaan, cari kata kunci di kasus, setelah itu baru pilih jawaban. Jangan sampai baru lihat kasus, buru-buru ngelihat jawaban. Pasti jawaban yang dipilih pertama kali itu benar. Karena di Ukom itu A, B, C sampai D, sampai E, itu hampir semuanya benar. Jadi kalau kita melihat, oh A, oh, langsung benar. Tapi mana yang paling tepat? Kita coba ya soal yang pertama. Izin Bu Dokter, kita mulai soal yang pertama. tuh. Oke, kita siapin dulu timer deh. Biar terbiasa seperti biasa gitu ya. Seperti biasa dan dibiasakan. Satu soal 1 menit. Jadi timernya dari saya aja. Biar teman-teman nggak perlu buka-buka HP-nya. Biar langsung ngeliat ke layar aja. Apakah sudah tampil di layar? Sudah ya? Saya rasa sudah. Oke, kalau gitu saya tampilkan soal yang pertama. Kalau gitu, silakan. Soal yang pertama sudah keluar. 1 menit dimulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Boleh langsung memilih jawabannya. Ingat, satu soal 1 menit. Dan waktunya sudah habis 1 menit. Silahkan. Kita cek dulu. Jawaban diawali E. Ada yang jawab 7, Ah, 8, 7, 8. terus D sama E. Nah, mana nih yang betul ya? Nah, ini C, yang D, menjadi E ya. tantangan. Oke. C Yang dan D. Ada yang E juga. E, Berarti E tiga. banyak, D banyak. Ah, ah. Tiga option dipilih nih. Nah, kadang-kadang seperti ini yang membuat kita gagal di UKOM. Kita nggak biasa mengerjakan atau membaca soal. Akhirnya terjadilah perbedaan memilih jawaban. Berarti artinya apa? Beda kepala, beda persepsi. Beda persepsi, beda pilihan. Nah, ini tugas kita untuk menyatukan persepsi tersebut. Kalau gitu, langsung saja ya kita bahas supaya nggak kelamaan bingung-bingungnya mana sih jawaban yang betul. Kalau gitu, silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adio dan terima kasih sobat-sobat calon kompeten yang semangat ya mengerjakan soal nomor 1 ini. Saking semangatnya sampai nggak milih A, B, C, D, E-nya, malah nulis angkanya. Gitu ya. Oke, berapa nilai Apgar skor pada bayi tersebut? Oke ya. Jadi kita langsung aja, nggak usah pernyataan yang kalimat pertama, langsung yang kedua. Bayi menangis lemah, berapa? 1, ya kan? Nangis lemah nih. Kemudian denyut nadi kurang dari 100. Nah, berapa? 1 lagi. 1, Ah. Kemudian warna kulit pink dengan tungkai kebiruan, berapa? 1, 1, oke. Bayi sedikit bergerak, berapa? 1, 1 1, juga. Terakhir, pernafasan teratur, berapa? 2, 2, Berarti berapa semuanya? 6. Iya. Yeah. Ya coba. Nah, jawabannya adalah Apgar skor 6. Ya. Jadi di sini pembahasan seperti yang udah begitu mengerjakan tadi. Ini banyak yang kelas AC ya, Ali Kelas Jenjang. Ali jenjang. Banyak, Ah, Bu, banyak. ya, alhamdulillah ya. Jadi meskipun lama sudah meninggalkan bangku D3, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, masih banyak mengingat ya. Sehingga di sini total jawabannya Apgar skornya adalah 6. Yo. Wis, udah mantep. Banyak yang jawab E juga tadi. Berarti udah Ah, banyak juga ah. yang betul. Tapi buat teman-teman yang masih kurang tepat, ayo diingat lagi, teliti lagi. Berarti teman-teman perlu memahami atau ingat kembali materi-materi perkuliahannya. Karena memang pada saat UKOM nggak cuma semester akhir aja materi yang diujikan, tapi semuanya. Kalau gitu, kita akan coba soal yang kedua. Apakah masih bisa betulnya banyak? Kalau gitu, kita coba. Izin ya Bu, saya lanjut. Yuk. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Kolom chatnya saya tidak matikan deh. Teman-teman bisa lihat di timer, bisa jawabnya beberapa detik. Silakan. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban tercepat di 23 detik.
yaitu jawaban C. Tapi ini ada dua jawaban akhirnya, ada C dan D. Dua option jawaban ya. Kalau tadi 3 soal yang pertama, sekarang 2 yang dipilih. Antara C atau yang D. Tapi lebih banyak memilih yang C, yaitu prematur dengan asfiksia ringan. Akhirnya berimbang kok D-nya. Oh, malah ada yang B. Ada yang B. Oke, masih kita tunggu setiap minus 1 menit deh. Setiap minus 1 menit langsung kita bahas supaya nggak kelamaan bingungnya. Hukumnya udah depan mata nih, udah tinggal 2 minggu lagi kayaknya. Tinggal 2 minggu lagi, jadi harus rajin-rajin belajar hukumnya. Oke, sudah minus 1 menit. Sekarang kita simak pembahasannya. Silakan Ibu. Oke, termasuk kategori apakah bayi tersebut? Ya, jadi di sini ada bayi dengan 2100, panjang 47 cm, usia kehamilan 36 minggu. Berarti prematur. Nah, masalahnya sekarang adalah pilihan jawabannya semua ada prematurnya, gitu ya. Nah, sekarang apakah prematur aja atau prematur dengan asfiksia? Nah, atau ini ada asfiksia ringan sedang berat. Berarti A sama B, nah minggir kan sudah. Kita tinggal memilih C, D, ataukah E. Nah, kalau berat mana ya? Oh, Apgar skor itu ada 0 sampai 3. Ini berat. Oh, berarti berat nyingkir nih. Gitu kan? Nah, sekarang C atau D? Nah, banyak itu yang apa namanya? Blok A sama blok D sama blok C ya. Nah, sekarang kita kaji mana yang benar. Dan kunci jawabannya adalah iya. Jadi kurang dari 37 minggu, tadi soalnya adalah 36, maka kita sebut prematur. Nah, kuncinya jawaban adalah D, prematur asfiksia sedang. Jadi pada buku yang dikarang oleh Bapak Rustam atau ditulis ya, bukan dikarang. Kalau ngarang kan jadi menulis tahun 2011 bahwa asfiksia neonatorum dibagi menjadi 4 berdasarkan skor Apgar, yaitu asfiksia berat 0 sampai 3, sedangkan asfiksia sedang 4 sampai 6, dan skor asfiksia 7 sampai 9 adalah bayi normal atau dengan asfiksia sedang, dan bayi dengan skor Apgar 10 tentunya normal. Yeay. Ya, jadi perhitungannya tadi soal soal nomor 1 dan 2. Nah, ini ya. Jadi kita perkenalkan, kita review, kita recall begitu bagi yang AC kelas alih jenjang bahwa Apgar itu sesuai dengan namanya. Jadi penemunya juga Mr. Apgar. Nah, Apgar ini bisa juga sebagai singkatan. Singkatan dari apa? A, appearance atau skin color, warna kulit. Jadi skalanya adalah 0 sampai 2. Jadi kalau kebiruan semua maka 0. Terus kalau pink all over, pink kesemuanya adalah 2, maka tengah-tengahnya badinya pink tetapi ekstremitas biru. Begitu ya. Kemudian untuk pulse ya, denyut nadi nggak ada denyut 0, lebih dari 100 beat per menit. Itu berarti 2, nah kurang dari 101 gitu ya. Kemudian yang G, grimace, reflect irritability ya, di mana pada skor angka 2 gitu ya, ada active motion, ada batuk, ada upaya nafas gitu ya. Itu 2. Sedangkan hanya gerakan muka
ya, menyeringai gitu 1 dan tidak ada respon 0. Sedangkan E yang kedua, activity adalah muscle tone, kekuatan otot. Aktif gerak 2. Soal kita tadi gerakannya sedikit. Nah, ini menjadi nilai 1 dan tidak ada gerakan 0. Sedangkan R atau respiration ya. Jadi upaya nangis yang keras, batuk, bersin gitu. Nah, berarti menunjukkan respirasinya bagus, itu 2. Sedangkan pernafasan slow, lambat, itu skor 1 dan tidak ada nafas 0. Ya, semoga di soal nomor 1 dan 2 ini bisa menuntaskan nanti jika soal-soal ini keluar, ya. Sehingga Bapak Ibu serta adik-adik yang hadir pada bimbingan malam hari ini bisa mengerjakan dengan mudah dan cepat. 23 detik kerja cepat dan benar gitu ya. Oke. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter untuk pembahasan soal nomor 2-nya tuh dikasih dari APGAR-nya dijelasin. Nah, arti dari Apgar-nya, penemunya juga tahu jadinya. Jadi Mr. Apgar ya. Kalau di Indonesia dipanggilnya Pak Apgar tuh. Ya. Ayo kita lanjut lagi di soal yang ketiga. Lebih hati-hati lagi karena udah dikasih tips tadi ya, lebih hati-hati dan semoga jawabannya bisa betul sampai soal terakhir. Kalau gitu kita lanjut soal yang ketiga. Silakan soal nomor 3 dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban tercepat 38 detik. Nah, sisanya minus 10 detik. Nah, sisanya minus 10 detik nih. Kalau sampai minus 1 menit, berarti satu soal terbuang. Karena kan UKOM satu soal 1 menit. Gitu ya. Jawaban yang dipilih ada A, D, A dan D ya sementara ya. Coba saya scroll lagi ke atas. Barangkali nyelip-nyelip dikit jawaban yang lain. D, A, D, A, D, A, D, A. Oke, dari atas sampai bawah pilihannya masih A dan D. 2 opsi jawaban yang dipilih. Ayo dirasakan manfaatnya belajar bareng, dirasakan. Bedanya belajar sendiri di rumah nih sama belajar bareng-bareng kayak gini dirasakan. Apa sih perbedaannya? Terus apa sih manfaatnya gitu? Apakah lebih semangat belajarnya? Apa malah jadi tambah males? Nah, yuk kita cek, kita rasakan. Oke, jawabannya A dan D didominasi jawaban yang A ya. Sudah minus 1 menit, waktunya kita simak pembahasannya. Silakan Bu Dokter. Oke Mas Adi, sebelum kita simak, boleh nggak Mas Adi perwakilan menjelaskan Atas pilihannya. iya, kenapa Oke, D, kenapa A? boleh. Kalau gitu siapa ya yang berani ya? Silakan. Uji nyalinya, uji mentalnya, memberikan alasan atas jawabannya. Salah nggak apa-apa ya Bu Dokter, nggak Oh, dihukum ya nggak Bu? apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Silakan.
Assalamualaikum, Bu Dokter. Kak Catur, silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Eh, suaranya lembut. nyapa ya, Bu Dokter. Yang Oke, silakan. karena usia kehamilan masih 29 minggu, kemungkinan organ-organ untuk pernafasan belum matur. Jadi wajar terjadi kondisi apnu dan seandainya bayi itu survive, maka hal tersebut akan hilang seiring bertambahnya usia bayi. Kalau bayinya selamat. Tapi tentunya kita tidak akan mengatakan kemungkinan yang buruk kepada ibu karena nanti ibunya nanti tambah down kayak gitu. Menurut saya Oke. seperti itu. Matur suwun, Bu Dokter. Ya, tepuk tangan. Wih, mantap. Ya, Keren. sekali. Bener, Ini Bu Dokter. mewakili yang jawaban A ya. Nggih, Bu. Oke. Saking lembutnya ya, Bu. Jadi ngantuk tadi saya dengerinnya, Bu. Oh, Mau dinut pengen, malam, pengen Bu. bobok ya. Mau jaga malam. Jaga malam. Oh, Wih, jaga malam. semangat Kak Catur. Ya. Oke, oke, Masih oke. nyempetin belajar, luar biasa keren. Semoga kompeten. Ya, terus yang mewakili jawaban D, silakan. Ayo, Pak Izin, Alfonsius. dokter. Siap. Oke, monggo. Oke, Izin, dok. Maaf, kameranya kami tutup soalnya lagi jaga. siap. Ya. Izin menjawab alasan kenapa kami memilih opsi D menjelaskan penyebab kondisi bayi. Karena di sini kami lihat kata kunci pada soal tersebut adalah ibu mencemaskan keadaan bayi yang sering mengalami henti napas. Maka dari itu kita perlu menjelaskan penyebab kondisi bayi pada saat itu kepada ibu sehingga dengan adanya penjelasan kita kepada ibu itu ibu tidak cemas lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih, dok. Oke, kita berikan aplaus juga untuk Pak Alfonsius. Alfonsius. Di mana? Sedang di Siap. Pak Alfonsius. Di mana? Kami di Universitas Sari Mutiara, Medan. Oh, Bu Rinko ya dosennya ya. Iya. Saya pernah jalan-jalan ke Pasar Medan, Pak. Dari itu loh. Apa namanya? Tauco sama sotong. Sotong, wis. Kalau Medan Siap, nyebutnya Bu. pajak, Bu, kalau pasar, Bu. Pajak Gitu kalau ya? di Pajak. Medan. Apa Siap. itu, Pak? Apa namanya? Kan sering tuh melanggar lampu lalu lintas. Masih gitu Siap. nggak? Udah Siap, enggak kayaknya, masih, Bu. Bu. Oh, masih, Pak. Aduh. Masih. Gubernurnya Pak Bobi Nasution ya? Oh iya. Untuk gubernur sekarang Oh, udah belum ganti ya? ada. Wali kota. Oh, belum ada ya wali kota, Pejabat. wali kota. Kalau Ah. Bobi Nasution, wali kota Medan. Siap. Ya. Oke. Ya, Oke, siap, mantap. Bapak. Ya, terima kasih atas perwakilannya. Jadi, tadi dikatakan bahwa kuncinya adalah ibu mencemaskan. Nah, gitu. Ada lagi kunci yang lebih utama lagi dari pertanyaan. Apa edukasi prioritas? Nah, jadi mungkin dari semuanya A, B, C, D, E itu adalah benar karena edukasi gitu ya. Tapi yang paling prioritas berarti yang awal sendiri. Nah, karena hanya ada dua jawabannya gitu ya. Apakah salah satunya benar ataukah gitu ya. Jawaban C, D, E. Kita buka kunci jawabannya. Oke, siap. Kita buka kunci jawabannya. Jawaban betulnya Adalah D. Hai, mantap. menjelaskan penyebab kondisi itu. Ya, jadi di sini kuncinya adalah prioritas sama benernya. Ya, penyebab terus kemudian bahwa pada bayi yang prematur terjadinya apnu itu merupakan kejadian yang normal. Nah, akan hilang seiring bertambahnya usia. Nah, jadi yang pertama adalah kita menerapkan perawatan yang berpusat pada keluarga, yaitu pada bayi prematur, gitu ya. Jadi bukan lagi pusatnya adalah tenaga medis atau paramedis, tapi berpusat pada keluarga. Jadi langkah prioritasnya adalah pastikan orang tua mengetahui penyebab apnu dan cara perawatannya.
Kemudian jelaskan semua intervensi yang harus dilakukan dan mengapa, serta pastikan orang tua menyadari bahwa prematur adalah kejadian yang apnu pada bayi prematur ya. Jadi kejadian yang normal dan akan hilang sendiri dengan bertambahnya usia. Nah, intervensi apa saja yang diberikan pada bayi yang apnu gitu ya. Penempatan bayi yang di dalam inkubator. Nah, kemudian kalau memang apnu masih dikolaborasikan dan hasil kolaborasi itu adalah memakai CPAP begitu. Nah, CPAP yang sekarang pada ruang NICU itu sudah bisa secara sistematis gitu ya akan membantu memasukkan oksigen keluar. Nah, jika ada apnu maka otomatis akan CPAP-nya membantu ya untuk membangunkan dari apnu. Itu satu. Kemudian bagaimana jika tidak terpasang CPAP begitu. Nah, akan terjadinya apnu, dia nggak napas, biru, diem bayinya, gitu. Maka apa yang dilakukan? Kita memberikan rangsangan taktil, bangunin nih, biar dia nggak lupa. Cara bernafas harus bernafas gitu ya. Kita pencet kakinya, kita pencet telapak kakinya, kita pencet tangannya gitu ya. Nah, sehingga membangunkan si bayi itu ya agar tidak terjadi apnu begitu ya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Pembahasan soal yang ketiganya. Wih, ngopi dulu Bu Dokter. Ikutan ah. Tapi saya es teh Bu Dokter, nggak sehat Oh, ya. Nggak ada yang saya ada kopi juga Bu Dokter. Gelasnya gelas Mojokertoan nih Bu Dokter nih. wah. Nah, Apa itu gelas apa tuh? gelas ini Bu yang dari besi gitu loh Bu. Oh, Canting, canting, oh cangkir. iya iya iya, asik Heeh. asik. Siap, mantap. Pak Alfonsius ternyata belajar dari kegagalan sebelumnya. Karena kelas-kelas sebelumnya, Bu Dokter, Pak Hmm. Alfonsius ini sempat terkecoh di Oh, pertanyaan. Mereka sekarang fokusnya di mantap. data fokus soalnya mereka udah yakin betul bahwa jawabannya yang A misal. Tapi kemarin sama seperti Bu Dokter sampaikan tadi, kata kunci paling utamanya ada di pertanyaan. Nah, tadi Pak Alfonsius juga udah mantap. Keren, pertahankan Pak. Saya panggilnya Bang aja lah, Medan Oke. ini. Siap, terima kasih Pak. Nah, Siap. Oke. pesertanya banyak ya Mas malam ini ya. Pesertanya banyak Bu, ada beberapa yang titipan dari kampus, beberapa kampus dari Eh, kebidanan sama keperawatan ada 3 kampus sih Bu. Oh, Cuma mereka ini baru mau ngintip-ngintip kayak gimana sih kelas nah, bimbingan tuh gitu Bu. Nah semua barangkali orang harus kepo. harus kepo. Siap-siap. Karena kalau belum tahu mereka nantinya akan biasa saja Bu mempersiapkan UKOM-nya. Iya. Makanya nih ayo mumpung teman-teman udah ada di Zoom seperti ini, udah merasakan manfaatnya belajar bareng, jadi nggak ngantuk, jadi nggak terasa udah berapa menit kita belajar, udah hampir 1 jam. Ya, kalau sendirian. Nah, kalau sendirian, boro-boro ya Bu, 2 soal habis itu scroll TikTok, sejam scroll TikToknya. Enggak, enggak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya soal nomor 4. Semoga soal nomor 4 ini bisa jawabannya betul. Berjamaah. Yuk, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis. Jawaban tercepat 27 detik dan diawali jawaban D. Diikuti jawaban D juga. Seragam nih jawabannya nih. Apakah benar nih betul berjamaah atau malah justru salah berjamaah? Ah, kita nggak pernah tahu nih. Yang tahu hanya Bu Dr. Nur Saudah karena yang pegang kuncinya nih. Kita masih tungguin yang belum menjawab. Jangan takut salah. Nggak apa-apa salah pada saat belajar kayak gini. Bisa dibetulkan pada saat mendengarkan penjelasan. Tapi kalau salah di UKOM, nah itu ngulangnya di periode berikutnya atau gelombang berikutnya. Yang lain di wisuda, kita malah nungguin UKOM berikutnya. Jangan ya. Nauzubillah min zalik, Jangan semoga deh. satu kali aja. Ya, Satu kali UKOM. Amin. amin, amin. Karena banyak Bu Dokter yang WA ke saya itu yang nggak terlalu banyak, tapi ya ada kali Bu Ya. 10 atau 11 orang Wow. WhatsApp ke saya, ternyata mereka gagal UKOM kemarin di bulan yang periode Juni kemarin. Ya, Kalau nggak ya. salah sekitar 10 sampai 11 orang yang WA bahwa mereka nggak lulus. Nggak Hari ini lulusnya itu saya cek Bu, kan setiap kelas itu kan ada absen ya Bu. ya. Nah, saya cek namanya, saya cek nomor WA-nya, ternyata beliau tidak ikut kelas seperti ini. Nah, sangat disayangkannya yaitu menunggu webinar-webinar yang setiap bulan cuma sekali atau bahkan kalau beruntung ya dapat 3 kali kadang-kadang kalau webinar ya Bu Dokter ya. Jadi Iya. buat teman-teman itu jadiin pengalaman aja. Kalau misalnya mau belajar harus yang rutin. Toh kalau ikut bimbel nggak sampai jual HP-nya, nggak sampai jual motornya. Paling cuma 50 Wifi 100. bisa numpang. Nah, wifi bisa numpang, betul. Ya, teman-teman pokoknya perjuangkan UKOM-nya satu kali aja. Kalau misalnya gagal sekali, gagal lagi, boro-boro satu kali aja mental udah kena. Mental udah Ya. kena. Karena yang ya teman-temannya yang lain wisuda, sedangkan dia tidak begitu. Oke, sekarang kita fokus ke soal ya. Fokus ke soal. Kalau gitu, karena jawabannya D, apakah ini betul berjamaah? Kita simak. Silakan Bu Dokter. Oh iya. Ini kok anu ya? Di apa namanya? Oh ini. Oh semuanya D ya, kompak ya, Kompak kompak. Bu, D semua nih Bu. Kompak kayak bedak padat. Wah, Ya. Jadi apa bentuk tindakan yang melibatkan ibu untuk perawatan bayi? Nah, ini dari sini adalah keterlibatan ya ibu dalam merawat bayi dengan hipotermi, ya kan? Di situ ada data tentang akral dingin, suhu 35,6 derajat Celcius di bawah normal. Nah, memasang infus perlu nggak keterlibatan? Enggak ya. Perawatan tali pusat? Nah, mungkin iya, gitu ya, mungkin. Tapi apakah untuk hipotermi? Enggak. Kemudian pencegahan infeksi. Nah, di mana ada data infeksi? Suhunya rendah, gitu kan? Nah, kemudian eh, D kita singkirkan dulu deh, karena dia yang jawab. Nah, yang E, pemberian rangsangan taktil. Perlu keterlibatan ibu nggak? Perlu, karena itu tadi, ayo diajarin membangunkan bayi. Tapi itu untuk masalah apa? Apnu, ya kan? Seperti soal nomor 3 tadi. Nah, apakah memang D metode kanguru? Yuk kita lihat kunci jawabannya. Ya, betul tepuk berjamaah. tangan. Mantap. Keren. Ya, soal nomor 1 sampai 3 nggak bisa kompak, nomor 4 kompak. Semoga 4, 5, 6, 7. Bisa betul Bisa semua, kompak ya. Ibu. Oke, kangaroo mother care adalah memberdayakan ibu untuk mengambil kendali atas perawatan dirinya dan bayinya. Jadi tingkat signifikansi ya dari keterlibatan ibu ya terhadap bayinya ini adalah menjadi prioritas ya, menjadi paradigma baru cara pengorganisasian perawatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, Kangaroo Mother Care ini atau kita singkat jadi KMC gitu ya,
adalah memberdayakan ibu mengambil kendali ya. Nah, cara ini gitu sangat dibutuhkan ya, sangat dilakukan di rumah sakit, apalagi di rumah ya. Mulai dari 8 jam per hari sampai maksimal 24. Ya, nggak ada ya, 25 jam nggak ada ya. Ya, jadi bahkan ini ya, kalau yang lama gitu adalah kanguru itu bersama ibu, yang sekarang kanguru bersama ayah. Gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Dokter atas pembahasannya. Alhamdulillah teman-teman betul berjamaah di soal nomor 4 dengan jawaban D, metode kangguru. Semoga soal nomor 5 bisa betul lagi ya. Pakai lagi triknya tadi. Udah baru kerjain 1, 2, 3 soal, udah bisa betul berjamaah. Gimana sering-sering belajarnya? Kompeten 1 kali ujian ada di genggaman. Ya enggak? Oke, sekarang kita lanjut soal Ya. nomor 5. Semoga jawabannya bisa betul ya. Yuk, hati-hati, pelan-pelan, disimak baik-baik. 1 menit dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Jawaban tercepat di 18 detik. Diawali jawaban oleh Bang Alfonsius, 18 detik Bang, jawab nomor 5, keren. Padahal soalnya panjang-panjang nih. Tapi semoga jawabannya betul ya, karena Ya. Bang Alfonsius ini mengawali B dan teman-teman yang lain B juga. Tapi saya yakin ini bukan ikut-ikutan jawaban, tapi sesuai keyakinan. Oh iya, saya jawabnya juga B kok yang ini gitu ya. Oke, masih B nih sampai bawah B semua. Yang membedakan hanya B besar dan B kecil. Oke. Ya. Sudah Mas Adil? Sudah, Bu. Kita bahas. Langsung kita simak. Oke. Langsung kita bahas. Heeh. Oke, apakah soal nomor 4 terulang kembali? Kompak. Gitu ya. Atau kompak salah apa kompak bener nih? Kompak bener dong, Bu. Oh, kompak bener. Oke. Jadi masalah keperawatan yang muncul pada bayi. Jadi di sini ada kulit teraba dingin dan malas minum. Gitu ya. Malas minum boleh nggak sih? Kurang nutrisi? Salah satu tandanya kan? Ya. Boleh. Jadi mungkin KD. Ya. Nah, kita harus cari penguatannya. Di sini ada kulit dingin, malas minum. Nah, ada suhu, ada nutrisi. Maka kita lihat, oh suhunya 35,9. Berarti mendukung yang mana? Mendukung yang teraba dingin atau mendukung yang malas minum? Ayo Mas Adi aja bisa ini. Ya kan? Sehingga apa? Oh nutrisi enggak nih. Berarti apa? Sudah bisa jawab teman-teman. Jawabannya adalah B. Gitu kan? Nah, ya. Jadi kita tanpa tahu ya alasan-alasan. Jadi hanya dengan membaca soal dan kunci sudah bisa menjawab. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah B, hipotermi. Selama saya mengajar ya Mas Adib ya. Ya, Kali ini ya ada 2 soal gitu ya. ya, Yang benar gitu ya. ya. Yang Biasanya betul hanya satu. berjamaah 2 baru ya, Bu Dokter ya. Biasanya hanya satu. Bahkan
sering enggak belas. Soalnya Ada aja. soalnya Bu Dokter sulit-sulit katanya. Masa sih? Sulit-sulit soal Bu Dokter. Oke. Jadi di sini adalah menurut SDKI untuk kode diagnosis keperawatan D.0140 adalah risiko hipotermi. Ya, suhu normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Itu. Nah, dikatakan hipotermi ringan jika 36 sampai 36,4, sedangkan sedang itu adalah 32 sampai 35,9 derajat Celcius seperti soal kita tadi ya. Dan hipotermia berat adalah kurang dari 32 derajat Celcius. Definisi dari hipotermi adalah berisiko mengalami kegagalan termoregulasi yang dapat mengakibatkan suhu tubuh berada di bawah rentang normal. Nah, faktor risiko ini terjadi pada berat badan yang kurang ekstrim. Ini pada bayi ya. Kerusakan hipotalamus. Kemudian ini yang berkaitan dengan dewasa, hipotermi, konsumsi alkohol. Nah, ini bukan untuk bayi ya. Tapi yang nomor 4, kurangnya lapisan lemak pada seputan. Karena di sini bayinya adalah lahir prematur. Jadi lapisan lemak atau brown fat namanya ya. Jadi di bawah kulit bayi itu ada lemak. Kalau bayi baru lahir, lemaknya namanya brown fat gitu ya. Oke. Penyebab yang lain adalah suhu lingkungan yang rendah, malnutrisi, pemakaian pakaian yang tipis-tipis. Ayo, siapa yang suka pakaian tipis, kemudian minimalis? Nanti kena hipotermi loh. Gitu ya. Nah, adanya penurunan laju metabolisme, terapi radiasi, tidak beraktivitas alias mager. Nah, itu juga bisa berisiko mengalami hipotermi. Oke, kemudian trauma dan ya ini sesuai dengan soal kita prematuritas dan PBLR. Yuk, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Soal nomor 5 betul berjamaah lagi. Dan Pak Alfonsius, Bang Alfonsius dipertahankan Bang. Tuh cara ngelihat data fokusnya udah bener tuh berarti. Kita coba lagi nih Bang, soal nomor 6. Teman-teman yang lain, abang-abang yang lain, ayo jangan mau kalah. Hukum dikit lagi. Yuk, silakan soal nomor 6 saya tampilkan. 1 menit. Soal etik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban tercepat 27 detik. Jawabannya B, C, D. Ada. Ada juga. Tuh, nyelip-nyelip tuh. Merata ini. Rata ya, Bu? Berarti tadi udah sampai puncak ya. Salah, bener, salah, bener. Soal nomor 34, 45 ya. Bener, 45 benar. Nah, udah di puncak nih. turun lagi. Ternyata turun gunung.
Itu progres pembelajaran tuh ya. Heeh. Ralat katanya Bu, ada yang ralat milik Ya C. silakan. Non malefisien. Tuh. Hmm, Yuk, Salat. yang belum. Eh, Yang E nggak ada sih, veracity. Udah ya, A B C D E ya. A B C D. ABCD. Yang E tidak ada yang memilih. Ya. Yang kejujuran yang nggak ada yang milih. Karena nggak ada yang berbohong. Nah, yang dipilih ada keadilan, tidak merugikan, berbuat baik. Oke, langsung aja ya kita simak deh pembahasan soal nomor 6. Yang betul yang mana antara A, B, C, ataupun yang D. Karena yang E tidak ada yang memilih, gitu ya. Kadang-kadang di soal etik ini banyak yang terkecoh. Nah, Bu Dokter pasti memberikan nih tipsnya supaya nggak terkecoh lagi. Silakan Bu Dokter dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih. Ya, yuk tetap semangat meskipun berubah, nggak sama, nggak kompak gitu ya. Oke, apa prinsip etik yang dilanggar? Seorang bayi perempuan lahir 15 menit yang lalu. Bayi lahir dengan Apgar skor 89. Nah, saat ini perawat seharusnya melakukan pemeriksaan Apgar skor lagi. Jadi pemeriksaan Apgar skor itu dilakukan pada menit pertama, 5 menit pertama, ya, dan selanjutnya adalah 15 menit pertama. Nah, karena bayi lahirnya Apgar skornya udah bagus, maka pada saat menit ke-15 perawat tidak melakukan pemeriksaan Apgar skor. Nah, kira-kira Mas Adi, benar nggak sih perawat tersebut? Bener, bener gak ya? Jadi misalkan, ini waktu jam 4 waktunya ngasih makan, apa namanya, ini waktunya menyalakan lampu jalan gitu misalkan ya, jam 4. SOP-nya kan jam 4. Maka meskipun waktunya lampunya masih matahari misalkan masih terang gitu ya, tapi harus sesuai dengan SOP. Ya kan? Nah, berarti meskipun keadaannya baik, sesuai harus dijalankan SOP. Nah, ini dilanggar. Nah, apakah justice seperti jawaban yang muncul tadi? Apa itu justice? Kemudian fidelity. Nah, apa itu arti fidelity? Non maleficent, apakah itu? Nah, selanjutnya apakah juga ya non maleficent? Terus yang berikutnya beneficient karena nggak ada yang milih gitu ya. Yuk kita lihat kunci jawabannya. Oke, kita cek jawaban betulnya adalah yang Iya. C, tidak merugikan. Tadi yang ralat ya. Yang Jadi ralat. di sini non maleficent adalah tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik, ya. Nah, dan psikologis selama merawat memberikan asuhan keperawatan. Loh, bukan sudah baik untuk apa? Loh, siapa tahu terjadi apnu. Mungkin misalkan ya, karena nah udara tiba-tiba dingin gitu ya. Kemudian eh, ada yang pakaian atau selimutnya barangkali ya. Nah, menutup di hidung atau bagaimana ya. Sehingga kita harus tetap ya sesuai SOP dijalankan. Ya. Jadi tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik. Gitu. Nah, yang perlu diperdalam pengertian dari fidelity adalah menghargai janji. Ya kan? Nah, janji apa ya tadi ya? Enggak ada kan? Nah, gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah beneficient. Beneficient itu melakukan sesuatu yang baik, kemurahan hati. Nah, jadi mungkin di sini keramahan gitu ya. Prinsip kehati-hatian gitu. Dan justice adalah keadilan, tidak membeda-bedakan ya, sesuai dengan prinsip-prinsip. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Ya, di sini kita tidak bicara kejujuran ya. Oke, ya. Semoga soal terakhir benar. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih Bu Dokter pembahasan soal nomor 6. Alhamdulillah masih banyak yang betul ya. Bang Alfonsius juga benar lagi. Semoga soal terakhir benar juga, Bang. Teman-teman yang lain juga. Coba deh sebelum soal terakhir kita mulai ya, sambil Bu Dokter istirahat sebentar. Kira-kira teman-teman yang lagi lirik-lirik kelas nih, yang lagi ngelihat suasana kelas nih, kira-kira udah merasakan manfaatnya belum belajar bareng kayak gini di Voko? Coba ketik dong di kolom chat, sudah merasakan belum manfaatnya mengikuti kelas seperti ini? Belajar bareng soal UKAM udah merasakan manfaatnya? Boleh bantu ketik di kolom chat? Sudah, seru banget Kak Kristina. Terus Pak Alfonsius merasa perubahan drastis banget. Kalau Bang Alfonsius kan udah ikut kelas tuh rutin. Jadi udah merasakan manfaatnya, terus udah merasakan juga perubahannya katanya drastis. Ya alhamdulillah ya. Kak Stefani, sudah. Kak Desi udah ikut kelas kalau Kak Desi. Seru banget, keren. Sudah jadi lebih paham, keren. Sedikit paham, seru, ada euforianya pas bener. Iya betul, Kak Catur, benar. Daripada belajar sendiri kadang-kadang boro-boro. Pas bengong aja kagetnya paling sama nyamuk. Ngetok paha, gepuk pipi. Kalau belajar sendiri. Nah, kalau belajarnya bareng-bareng gini seru, benar. Kak Lydia sudah, oke. Terus saya baca lagi yang ini nih. Kerasa banget Kak, terima kasih buat materi-materinya. Selain dapat pemahaman seperti ini, file sama rekamannya tetap dapat. Iya. Supaya apa? Kalau seandainya sinyalnya lagi nggak bagus atau nggak bisa hadir, masih tetap belajar. Jadi tidak ada ruginya ikut kelas kayak gini. Ya, tuh. Apalagi dari WSM, dari Sari Mutiara Medan. Dekannya D3-nya ada Bu Elsa. Kalau untuk keperawatan nurse-nya ada Dr. Rinko, Bu Masri, terus Bu siapa lagi masih banyak mungkin nggak bisa disebutin satu-satu. Bener ya Pak Bang Alfonsius ya, dosennya itu ya tadi Siap, ya. siap Nah, betul, Pak. saya 2 kali ke Sari Mutiara Medan tuh. Dulu belum masih dibangun, kalau sekarang udah bagus. Terus seru banget dan penjelasan dari Bu Dokter bagus jadi mudah dipahami. Yes. Bu Dokter Nur Sauda ini udah dosen yang sering diminta untuk ngajar karena cara ngajarnya Seru. bagus. Saya baru pertama kali belajar bersama seperti ini, ternyata seru dan keras. Karena belum tahu, makanya belum tahu asiknya gimana, manfaatnya gimana. Makanya Voko Indonesia memberikan teman-teman yang mau lihat-lihat kelasnya dulu, ini dia kelasnya dan sudah dirasakan manfaatnya. Oke, kalau gitu kita lanjut soal yang terakhir supaya teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya malam ini. 1 Ya. sampai 7 nanti komen ya setelah 7 udah dibahas, komen Harus benar betul semua ya Mas berapa. ya kalau ini ya. Harus dong Bu, Oh, tapi kalau iya. misalnya salah nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Oke, nanti kalau udah 7 soal dibahas, ketik ya betul berapa malam ini dicatat di bukunya. Nanti dilanjutin pertemuan berikutnya. Oke. Oke. Soal nomor 7, kita mulai 1 menit dimulai dari sekarang. Sambil dilihat ya, bisa betul, bisa jawab di detik berapa.
Oke, waktunya sudah habis. Jawaban tercepat 22 detik. Jawaban tercepat 22 detik dan jawabannya D. Dan diikuti jawaban D yang lainnya. Tapi ada juga yang jawab C. Ada yang C ya? Ada yang C satu Orang, orang, Bu. satu aja. Satu aja, Bu, dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Saya juga pernah nih ke Stikes Baitur Rahim Jambi, Pak Iwansyah. Saya pernah Wow. Februari waktu bulan Februari tahun 2023 saya ke Jambi waktu itu. Dalam rangka apa, Mas? Biasa, Bu, sama seperti pas dulu saya ke kampus Ibu. Oh gitu. Iya, Ya. sosialisasi biasa, Bu. Heeh. Memperkenalkan program-program untuk menunjang mereka biar gampang lulusnya, biar kemungkinannya besar kalau misalnya belajar bareng. Iya. Karena Bu Dokter, banyak Bu, pada saat saya keliling-keliling kampus itu sama-sama tim, banyak mahasiswa yang nggak terpapar, Bu, ternyata. Makanya masih banyak mahasiswa yang nggak lulus, ya karena tidak terbiasa tadi, Bu. Heeh. Beda-beda kampus sih, Bu, karena Ya, tim setiap kampus tuh fokus sih. beda. Tim Fuku bisa mencari data itu Ya, daftar kelulusan, terus mana yang terendah. Nah itu yang dibidik gitu ya. betul, siap, Bu. Oke. Oke. Sudah minus 1 menit nih, jawabannya masih Iya. seragam D, tapi yang tadi satu orang C, nggak tahu nih malah yang C bener sendirian atau malah Siapa? ya. Coba, saya pengen tahu deh jawabannya apa. Oke, alasannya ya, Bu, ya. Heeh. Pak Ikhwansyah Putra, coba boleh disampaikan alasannya kenapa milih C, sedangkan teman-teman yang lain D. Nah, coba Kak, Pak Ikhwansyah, boleh disampaikan alasannya. Tes. Nggak apa-apa Pak Iwan. Bekerja sesuai SOP, edukasi. Alasannya itu sih, Bu. Bekerja sesuai dengan SOP edukasi. Oke. Oke. Ya. Siap. Jadi apa prinsip etika yang diterapkan oleh perawat? Padahal AS-nya udah baik gitu. Nah, kira-kira sama nggak ya soalnya nomor 7 dengan 6 itu? Agak mirip, Bu. Agak mirip. Berarti kalau agak mirip jawabannya? Jawabannya beneficent. Iya. Berbuat baik ya. Oh ya. Jadi di sini adalah 7 jam lahir. Ya, sudah 7 jam nih. Kemudian AS-nya dari yang lahir itu 5 sampai 6. Kemudian seiring dengan waktu AS-nya yang tadinya nafasnya mungkin nggak teratur akhirnya jadi teratur. Setelah dirangsang taktil, setelah dikondisikan suhunya, pakai lampu, selimut hangat gitu kan. Terus bayinya juga tidurnya cukup, maka pernafasannya juga akan membaik. Nah, setelah 7 jam dilihat AS-nya ternyata 8 sampai 9. Nah, ibu diedukasi untuk melakukan metode kanguru. Kalau soal-soal yang awal tadi adalah bahwa kanguru untuk mentreatment bayi yang hipotermi. Nah, apakah metode kanguru hanya untuk hipotermi? Enggak. Jadi metode kanguru itu adalah juga membangun kedekatan ya antara ibu, antara ayah dengan bayinya itu. Kalau dekat kasih sayang, maka tidak hanya suhu yang tercapai tapi juga ketenangan. Kalau ketenangan nanti menyusunya juga kuat. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Kita di sini adalah melakukan suatu tindakan gitu ya yang tidak menyebabkan cedera fisik maupun psikis. Jadi membangun ya psikis yaitu pola asuh. Dan ya kunci jawabannya adalah C dan C seperti tadi. Saya balik aja yang tadi adalah apa prinsip yang dilanggar. Nah, ini apa prinsip yang etik yang dijalankan ya. Jadi prinsip ini tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis
ya, sehingga tidak menyebabkan trauma begitu di dalam memberikan asuhan keperawatan. Traumanya apa? Bayi merasa dekat dengan ibu, bayi merasa dekat dengan ayahnya karena dengan metode kanguru. Yep. Ajib. Ya, Toyib kasih. ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih atas pembahasan 1 sampai 7 soal. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita tunjukkan. Kita udah menaklukkan soal Bu Dokter ini berapa betulnya ya. Ketik di kolom chat. Ayo, jangan malu-malu. Nanti di pertemuan Apa? berikutnya Iya. diusahakan lebih maksimal. Kak Benar Hesti 6. betul 6. Kak Desi betul 4. Kak Yohana 5. Kak Mas Riyati dari Medan juga nih. Tuh. Betul 4, betul 6, betul 6. Yang betul semua ada? Ada nggak? Coba yang betul 7 ada nggak? Bener 6, betul 3. Betul 3 baru masuk kayaknya. Baru masuk ke Zoom nih. Ketinggalan soal Heeh. kayaknya. Kak Yayan betul 4. Yang lain betul 5. Rata-ratanya berarti betul 5 ya. Iya. Udah kompeten. Banyak juga sih. Seandainya Ukom soalnya cuma 7, teman-teman udah kompeten nih. Wah. Nah, tapi karena Ukomnya 180 soal ya Bu Dokter. Nah, nggak cukup kalau cuma belajar 7 soal aja. Maka Begitu. harus diikuti terus belajarnya di fokus. Nah, itu dia. Kalau misalnya butuh pembelajaran dan suka cara pembelajarannya di Fokus, silahkan boleh ikut. Jika misalnya enggak, Bang, saya misal mau belajar sama teman-teman di rumah, juga boleh. Yang penting tujuannya satu. Belajar Ukom sampai paham dan akhirnya nanti kompeten 1 kali ujian. Belajar di mana aja bebas. Yang penting udah nyaman, udah tahu metode belajarnya seperti apa, udah tahu siapa dosennya, udah tahu seperti apa serunya. Ah, itu jangan ditinggal. Kalau nanti ditinggal ya mulai dari nol. Belajar sendiri lagi, nyari tempat belajar lagi. Kalau udah dapat, udah sikat. Ya, betul 3 telat masuk. Oke, siap. Sebelum teman-teman keluar dari Zoom, silakan absen dulu ya. Absen dulu. Linknya saya akan kirim ke kolom chat. Silakan absen dulu. Bagi teman-teman yang mau keluar Zoom, silakan absen dulu. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kira-kira masih ada nggak nih yang bingung-bingung? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sambil absen ya, sambil absen yang kira-kira nggak ada pertanyaan sambil absen. Ayo, adakah pertanyaan? Bang Alfon, bagaimana? Ada pertanyaan, Bang? Izin lagi ada pasien, lagi Oh fokus ya, ke siap. pasien dulu Bang. Ya. Maaf. Oke, siap, siap. Siap. Pak, Semangat. pasiennya sembuh. Amin, Amin. amin. Oke, yang lain bagaimana? Adakah pertanyaan? Pak Wisnu? Ada? Kak Siti Rohia? Ada pertanyaan? Belum Pak. Cukup ya? Oke, Kak Rara, gimana Kak Rara? Ada pertanyaan? Kak Rara, Kak Stefani, Kak Amelia Fitri, Kak Mas Riyati, ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup kayaknya ya. Iya. Udah jelas ya? Wah, kalau udah jelas berarti udah mantep dong ini. Udah jago-jago dong ini. Kalau gitu, sambil teman-teman absen, sambil kita simak motivasi dari Bu Dokter untuk menutup kelas pada malam hari ini. Kalau gitu, silakan Bu Dokter, boleh ditutup kelasnya. Oke, terima kasih atas semangatnya. Yang udah benar semua, selamat. Yang benar 6, oke, selamat juga. Yang 5, hampir. Untuk yang 4 masih belum, ya, karena berapa prosentasenya. Oke ya, jadi dan yang betul 3, semangat tetap ya. Ini menjadi ajang pelatihan bagi kita, ya, kesiapan baik pengetahuan maupun mentalnya, gitu ya. Oke. Satu motivasi dari saya yang saya rangkai jadi pantun gitu ya. Minta cantiknya ya. Jangan Cantik cakep. apa? Oh, cantik aja ya, Bu. Ya. Oke, siap.
Kita Ya, nyalain mikrofon dulu yuk. Kita bilang cantik ya. belum. Belum. Burung pipit di atas lembu. Cantik. Terbang keranting indah terlihat. Cantik. Ayo bangkit dari tidurmu, Cantik. sambut Ukom dengan semangat. Wis, cantik sekali. Sambut Ukom dengan semangat. Oke, itu cukup itu aja, Mas. Ini aja. Oke, siap. Terima kasih Bu Terima Dokter. kasih sama-sama ya. Semua Siap. selamat belajar. Siap. Semoga teman-teman kompeten semua dan Bu Dokter diberikan kesehatan, kelancaran segala Amin, urusannya. amin, Amin. 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 Kalau gitu silakan Bu Dokter untuk melanjutkan aktivitas jika masih ada. Jika tidak, selamat beristirahat. Terima kasih Bu Masih lanjut Dokter. Zoom. Oh, lanjut Zoom. Wis. Semangat Bu Dokter. Kasih. Siap. Teman-teman jangan kalah semangat dong. Ayo, masih muda nih. Ya, makasih semuanya ya. Saya Ya, Bu izin Dokter. tidur. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Alhamdulillah pertemuan kita sudah